menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Diri disilakan duduk kembali. Acara pelantikan Badan Pengurus Forum Intelektual Suku Maya Kabupaten Raja Ampat periode 2020-2022 yang kami hormati Ibu Bapak, seluruh tamu undangan. Bapak Ibu, merupakan suatu kebahagiaan hari ini berada di dalam satu momen pelantikan Badan Pengurus di saat ini. Puji Tuhan, puji syukur kita haturkan kepada Yang punya hidup di saat ini. Selanjutnya, pembacaan surat keputusan. Dewan Pengurus Forum Intelektual Suku Maya Kabupaten Raja Ampat. Keputusan Dewan Pengurus Forum Intelektual Suku Maya Kabupaten Raja Ampat nomor 01-A-FISM-10-2020 tentang pengesahan hasil rapat Badan Formatur Forum Intelektual Suku Maya Kabupaten Raja Ampat tahun 2020 tentang komposisi dan personalia Dewan Pengurus Forum Intelektual Suku Maya Kabupaten Raja Ampat periode 2020-2022. Dewan Pengurus Forum Intelektual Suku Maya Kabupaten Raja Ampat menimbang A. Bahwa dengan diselenggarakannya Musda 1 Forum Intelektual Suku Maya sebagai perwujudan konsolidasi organisasi, maka perlu ditetapkan susunan dan personalia dalam pengurus Forum Intelektual Suku Maya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga FISM. B. Bahwa wewenang untuk menetapkan dan memilih Dewan Pengurus adalah menjadi hak sepenuhnya Badan Formatur Musda 1 FISM. C. Bahwa Dewan Pengurus Forum Intelektual Suku Maya DPFISM berwenang untuk mengesahkan susunan dan personalia hasil kerja formatur yang diberikan kewenangan penuh. D. Bahwa oleh karena itu perlu dikeluarkannya keputusan Dewan Pengurus Forum Intelektual Suku Maya Raja Ampat tentang susunan dan personalia Dewan Pengurus FISM hasil kerja Badan Formatur Musda 1 FISM tahun 2020. Mengingat 1.
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga FVSM. 2. Garis-garis besar dan kebijakan umum program FVSM. Memperhatikan 1. Keputusan Badan Formatur Musda 1 FVSM nomor 01/Formatur/MSD /1/FVSM/Romawi 10/2020 tertanggal 13 Oktober 2020 tentang komposisi dan personalia Dewan Pengurus FVSM periode 2020-2022. 2. Permusyawaratan dalam Musda 1 FVSM tahun 2020 pada tanggal 3 Oktober 2020 di Aula Serbaguna Forman Siwin. 3. Permusyawaratan dan keputusan rapat Badan Formatur tahun 2020 tanggal 13 Oktober memutuskan menetapkan keputusan Dewan Pengurus Forum Intelektual Suku Maya tentang pengesahan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Forum Intelektual Suku Maya periode 2020-2022. Hasil kerja Badan Formatur Musyawarah Daerah Forum Intelektual Suku Maya tahun 2020. Pasal 1. Mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pengurus FVSM hasil Musda 1 FVSM yang berlangsung di Aula Serbaguna Korman Siwin pada tanggal 3 Oktober 2020. 2. Komposisi dan personalia Dewan Pengurus Forum Intelektual Suku Maya pada ayat 1 di atas secara terperinci terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan keputusan ini. 2. Pasal 2. Masa jabatan Dewan Pengurus Forum Intelektual Suku Maya seperti disebut pada pasal 1 ayat 2 berlaku sampai dengan tahun 2022 terhitung mulai tanggal pengesahan. Pasal 3. Dewan Pengurus akan menggunakan kewenangannya merubah keputusan ini apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Pasal 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di website pada tanggal 30 Oktober tahun 2020. Dewan Pengurus Forum Intelektual Suku Maya Kabupaten Raja Ampat. Ketua Umum Walter Gaman SS. Sekretaris Umum Ritana. Komposisi dan personalia Dewan Pengurus Forum Intelektual Suku Maya periode 2020-2022. A. Dewan Pelindung. 1. Pemerintah Daerah. 2. Kodim 1805 Raja Ampat. 3. Dewan Adat Suku Maya. B. Dewan Penasehat. 1. Dr. Julianus Sanoy. 2. Dr. Insinyur Jasper Lau MSI. 3. Dr. Julianus Tebu SSI MSI. 4. Kristiana Ayelo SH. 5. Abraham G. Goram SKOM MSI. 6. Samgar Sosir SOS. 7. Jeremias Elwood. C. Dewan Pengurus. 1. Walter Gaman SS. 2. Sekretaris Ritana. 3. Wakil Sekretaris Sarah Kristiana Elwood SE. 4. Bendahara Gelvin Dietenak SE. Bidang organisasi keanggotaan dan kaderisasi. 1. John Wael Y. Mentasan. Anggota. 1. Ritana Pemasnak. 2. Demetrius Dam SE. Bidang keagamaan. Ketua Lukas Rumbiak SE. Anggota. 1. Talabudin Kaflot. 2. Nixon Mo. 3. Corina Lapon. Bidang ekonomi. Ketua Sunahdat. Anggota. 1. Roger Fallon. 2. Marinus Nat. 3. Marlon Rumbia. 4. Paulalo. 5. Dian Dat SE. Bidang kehutanan, lingkungan hidup dan tata ruang. A. Ketua Usia Marai SP. Anggota. 1. Apollo Sarwa Esut. 2. I Awong. Anggota. 1. Esau Parajal. 2. Melki Lapon. 3. Nixon Mentasan SE. 4. Yorpen Dam. Bidang kelautan, perikanan dan pertanian. Ketua Jack Gaman SIP. Anggota. 1. Jack Parajal SPI. 2.
Demersis Gaman. 3. Marten Sarwa. Bidang Hubungan Masyarakat dan Kemitraan, Ketua Edwin P. Sarwa, Esos. Anggota 1. Roger Patlol. 2. Melki Sedek Viai SPD. 3. Lukas Dailon. Bidang Advokasi dan Perlindungan Masyarakat, Ketua Nonce Gaman SH. Anggota 1. Indah Gaman. 2. John Dad. Bidang Pengembangan Kapasitas Perempuan, Ketua Elvina Elwood SAN. Anggota 1. 2. Obed Lakon. Koordinator Umum Simpson Sanoi Esos. Koordinator Wilayah Salawati Yana Klasik. Koordinator Wilayah Waigio Koto Ruben Dimolo SIT. Koordinator Wilayah Batanta Pontinus Sawoi. Koordinator Wilayah Bisol Fani Elwood. Pembacaan selesai. Selanjutnya, prosesi pelantikan Badan Pengurus Forum Intelektual Suku Maya dan akan dilantik oleh Ketua Dasmaya Kabupaten Raja Ampat dan akan disaksikan oleh Gubernur Papua Barat dan juga pelaksana tugas Bupati Kabupaten Raja Ampat. Dengan hormat kami silakan Ketua Dasmaya Kabupaten Raja Ampat. Pada hari ini Jumat tanggal 30 bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Aula Dolphin Center, Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat. Saya, Ketua Dewan Adat Suku Maya, melantik saudara-saudara sebagai pengurus Forum Intelektual Suku Maya periode 2020-2022 berdasarkan surat keputusan nomor 1/F-F-FISM/2020. Besar harapan saudara-saudara dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab dan bermanfaat bagi organisasi ini ke depan, dan juga kepada masyarakat adat Maya dan masyarakat adat Papua dan masyarakat adat Nusantara yang hidup di Kabupaten Raja Ampat, untuk lebih baik untuk ke depan hidup bersama, berdamai dan berkelancaran membangun kabupaten ini. Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati saudara-saudara setia kalian. Terima kasih. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara. Yang menyerahkan melakukan penandatanganan Dr. Insinyur Jasper Long MSI, disilakan maju. Selanjutnya Walter Gaman SS, disilakan. Selanjutnya Ketua Dewan Adat Suku Maya.
Selanjutnya, pelaksanaan tugas Bupati Kabupaten Raja Ampat. Selanjutnya, Gubernur Papua Barat. Dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis atribut organisasi dari pelaksana tugas ketua kepada ketua umum periode 2020-2022. Disilakan. Hadirin yang kami hormati, penyerahan secara simbolis merupakan sebuah bendera yang akan diserahkan oleh pelaksana tugas ketua kepada ketua umum periode 2020-2022. Hari ini tanggal 30 Oktober 2020, saya PLT Forum Ketua Sukomaya menyerahkan tanggung jawab kepada manajemen pengurus yang baru. Lanjutkan bahan serta. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Segala puji dan syukur dapat kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan hikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat. Mohon izin saya sebut nama Bapak Dr. Andus Domingus Mandacang beserta jajarannya yang bersedia menghadiri acara pelantikan kami pada kesempatan ini. Yang terhormat Bapak PLT Bupati Raja Ampat. Mohon izin saya sebut nama Bapak Immanuel Peter Urbinas SPI MSc beserta jajarannya yang sudah bersedia hadir bersama kami. Yang terhormat Bapak Ketua Kelas Raja Ampat yang berkenan hadir pada kesempatan ini sebagai tokoh agama di tengah-tengah kami atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Dandim 1805 Raja Ampat yang kami sapa Kakanda Letkol Infantri Joseph Paulus Kaiban. Yang terhormat Kepala Kepolisian Resort Raja Ampat. Yang terhormat Ketua Dewan Adat Suku Maya. Mohon izin saya sebut nama Bapak Christian Tebu. Yang terhormat Kepala UPTD KKP Raja Ampat yang sudah membantu kami sampai pada saat ini. Yang terhormat Ketua-Ketua Lembaga Masyarakat Adat, Pimpinan ISM, Ketua-Ketua aliansi, Ketua-Ketua OKP dan Ketua-Ketua organisasi lainnya se-Kabupaten Raja Ampat. Yang terhormat para senior intelektual suku Maya yang selalu memberi dukungan berupa materi maupun material. Yang terhormat tamu undangan sekalian yang berbahagia.
Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada rekan-rekan intelektual suku Maya yang telah rela meluangkan waktu dan pekerjaan hanya untuk mau mensukseskan forum intelektual suku Maya sampai pada saat ini. Dalam kesempatan ini, saya selaku Ketua Umum Forum Intelektual Suku Maya akan menyampaikan beberapa hal menyangkut haluan Forum Intelektual Suku Maya ke depannya. Namun sebelum daripada itu, saya ingin menceritakan apa yang menjadi dasar terbentuknya Forum Intelektual Suku Maya. Yang menjadi dasar pemikiran kami pemuda intelektual suku Maya adalah ketertinggalan suku Maya dalam mempertahankan haknya sebagai suku asli di atas tanah Raja Ampat. Sehingga kami kaum intelektual suku Maya ini bangkit untuk menata suku ini kembali guna memperjuangkan nilai-nilai luhur kami suku Maya, baik itu budaya, adat istiadat, serta memelihara bagian laut maupun hutan kami yang terancam perkembangan modernisasi, karena bagi kami laut dan darat adalah tumpuan hidup bagi kita semua yang berada di atas tanah Raja Ampat. Terlepas dari itu, saya perlu menegaskan bahwa Forum Intelektual Suku Maya ini bukan semata-mata kami dirikan untuk menjadi musuh atau ancaman bagi pemerintah maupun bagi suku-suku lain yang juga mendiami Kepulauan Raja Ampat, melainkan kami akan bermitra dengan pemerintah dan juga suku-suku lain guna membangun negeri kita Raja Ampat yang kita cintai ini. Untuk itu mari kita semua bergandengan tangan untuk maju bersama membangun negeri kita Raja Ampat. Kami intelektual suku Maya juga mempunyai harapan ke depannya mendapatkan perhatian khusus dalam birokrasi pemerintahan, baik pengangkatan CPNS maupun tes CPNS. Ada juga catatan dari kami agar pemerintah memperhatikan pengusaha-pengusaha lokal khusus bagi anak-anak suku Maya. Adik-adik kami yang kuliah, sekolah, menengah dan lainnya juga memperoleh perhatian lewat beasiswa. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya berharap kepada seluruh pemuda intelektual suku Maya yang tersebar di 4 pulau besar di Raja Ampat, yakni Pulau Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misol, agar kita bergandeng tangan untuk berjalan bersama. Moto kita Tan Behe, artinya jalan bersama. Tanpa harus menjatuhkan satu sama yang lain, kita harus menghentikan perbedaan. Kita menjaga kekeluargaan yang sudah ada agar kita menjadi contoh dan berkat di atas tanah kita sendiri. Yang perlu kita lakukan adalah bersatu untuk menatap masa depan bersama. Demikian sambutan saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Sekian dan terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh Subah. Demikian sambutan Ketua Forum Intelektual Suku Maya periode 2020-2022. Selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Ketua Dewan Adat Suku Maya Kabupaten Raja Ampat. Dengan hormat kami silakan Bapak Christian Weber. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat dan rombongan yang hadir di saat ini. Yang kami hormati juga Pak PLT Kabupaten Raja Ampat dan semua yang hadir, para kepala dinas. Yang kami hormati Pak Dandim yang sudah hadir. Yang kami hormati juga kepala-kepala suku yang diundang juga hadir di saat ini. Dan semua tamu undangan yang hadir, yang berbahagia di hari ini.
Patut kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan karena semua yang kita buat adalah rencana Tuhan untuk bagaimana menata orang Papua ini lebih baik ke depan. Yang saya hormati badan pengurus yang baru saya dilantik, yang sudah dilantik, kami berharap bahwa di hari ini adalah hari berbahagia bagi saudara-saudara untuk mari menjalankan program pembangunan di Kabupaten Raja Ampat ini lebih baik. Dari kami Dewan Adat, kenapa sampai kami membentuk forum ini? Forum ini untuk menata sebenarnya, merangkul semua suku-suku yang ada di Raja Ampat untuk bagaimana melihat sebuah masa depan. Tetapi yang memotori adalah suku Maya. Suku Maya adalah suku asli Kabupaten Raja Ampat yang ada tersebar di 40 besar, yang ada di Waigeo, Batanta dan Salawati sampai Misol, yang mempunyai marga dan bahasa, dan yang mempunyai dusun, kali dan gunung dan hutan. Itulah suku asli yang mempunyai tempat ini. Tetapi tidak tutup kemungkinan bahwa forum ini terbentuk untuk merangkul semua, untuk membantu pemerintah melihat bagaimana pembangunan Raja Ampat ini lebih baik. Kita tidak bentuk forum ini sebagai kepentingan atau individu suku Maya, tidak. Hidup ini adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita melihat kabupaten ini. Kenapa saya mau dari Ketua Dewan Adat mau sampaikan ini? Karena Raja Ampat membuat provinsi Papua Barat menjadi nomor 1 dunia. Dan ini harus kita bangga dengan kabupaten ini. Tetapi kenapa sampai masyarakat adat Raja Ampat masih miskin di atas negerinya? Ini ada apa sebenarnya? Sehingga kami dari adat minta kepada pemerintah, mari kita bekerja sama membangun masyarakat ini. Karena tidak ada jalan lain, cuma saling mengasihi satu sama lain, saling membangun sehingga semua ini penuh berkat. Semua ini mendapat manfaat gitu ke depan. Jangan sampai semua orang Papua, semua masyarakat adat yang hidup di Raja Ampat ini kita tinggal punya nama tapi mohon kita miskin di atas kita. Mohon izin Pak Gubernur, bukan saya singgung pemerintah, tapi ini pengamatan kami secara anak adat melihat ini. Kami tidak diberikan kesempatan, kami tidak diberikan kasih waktu untuk kami juga bersuara. Padahal kami tidak pernah melawan pemerintah. Orang identik dengan Dewan Adat, orang identik Dewan Adat itu bicara merdeka, padahal salah. Itu salah besar. Dewan Adat membantu pemerintah untuk supaya Otsus itu jalan sesuai dengan relnya yang benar, tidak menjadi di rel yang salah itu. Mohon izin Pak Gubernur sekali lagi, bukan kita untuk saya sebagai ketua, tapi itu cara saya biasa berpikir, bagaimana menata kabupaten ini lebih baik ke depan lewat anak-anak muda. Saya bukan singgung, tapi kita lihat saja banyak pengangguran orang asli. Banyak pengangguran orang Papua di atas Raja Ampat. Kenapa Dewan Adat bersuara terus untuk membangun forum ini, untuk membantu kita, untuk mengecek sehingga tidak ada lagi pengangguran di Raja Ampat. Kalau bisa ke depan, anak-anak Raja Ampat menjadi tuan di negerinya sendiri untuk menjadi pegang palu itu. Jangan sampai kita anak Raja Ampat bikin kabupaten ini tapi dinikmati oleh orang lain yang menikmati kabupaten ini. Ini yang sama sekali tidak boleh terjadi. Makanya forum ini bangkit untuk menata. Nanti kita akan bekerja sama dengan HPLT atau siapa saja yang bupati ke depan. Mari kita bekerja sama supaya orang tidak ribut lagi di depan. Orang tidak demo lagi. Karena saya orang yang tidak suka dengan orang demo. Kalau orang demo berarti dia lapar. Kenapa dia lapar? Karena rakyat itu menderita, maka demo itu terjadi. Oke, jadi mari sebuah ajakan kita, mari kepada forum khusus untuk sampaikan kepada forum, jangan Anda bangga Anda jalan di luar dari rel. Saya minta semua forum intelektual yang badan pengurus, mari koordinasi baik dengan pemerintah, dengan Dewan Adat, dengan lembaga-lembaga lain yang ada di Raja Ampat, termasuk masyarakat adat Nusantara yang hidup dengan kita. Kita harus ingat, siapapun yang tinggal di sini harus bangun Raja Ampat. Jangan memikirkan bahwa dia OAP. Sekalipun dia bukan OAP, tapi dia punya hati untuk membangun OAP. Itu harus kita melihat ini secara baik. Jangan sampai kita menganggap bahwa semua orang yang datang dari luar itu sebuah ancaman. Tidak. Semua orang datang dari luar itu Tuhan utus untuk membangun negeri ini secara bersama. Ini yang harus kita paham. Itu. Jadi atas nama Ketua Dewan Adat, tidak panjang lebar, kalau ada kata-kata yang menyinggung apapun, tapi saya mau sampaikan
Mari kita bekerja sama. Jangan kita buat pertandingan yang melawan antara orang Papua itu sendiri. Karena ini yang terjadi di Raja Ampat. Banyak orang mau bikin pertandingan untuk melawan satu sama lain. Suku Maya juga satu lawan satu. Itu. Tetapi kami tidak mundur, kami tetap koordinasi dengan Pak Gubernur, koordinasi dengan Pak Bupati dan lembaga-lembaga adat yang lain di Raja Ampat untuk mari kita menata Raja Ampat ini supaya Raja Ampat di tahun-tahun ke depan, 10 tahun, 20 ke depan, orang Papua yang hidup dengan suku Maya yang ada di Raja Ampat, dia benar-benar menjadi tuang di negeri sendiri. Terima kasih, itu penyampaian sambutan singkat dari saya. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua di hari ini. Selamat siang. Ibu bapak hadirin yang kami hormati, demikian sambutan Ketua Dewan Adat Suku Maya Kabupaten Raja Ampat. Selanjutnya kita ikuti bersama sambutan pelaksana tugas Bupati Kabupaten Raja Ampat dengan hormat kepada Bapak Manuel Peter Ulbinas SPI MSID. Silakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jauh Suba. Yang terhormat Gubernur Papua Barat, yang terhormat Bapak Asisten Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat dan seluruh rombongan dari Provinsi Papua Barat, yang terhormat Bapak Dandim 05 Raja Ampat, Bapak Kapolres Raja Ampat atau yang mewakili para kepala suku, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat yang kami hormati dan kami banggakan, pengurus intelektual suku Maya yang baru dilantik, dan pengurus dimisioner yang sudah menata intelektual suku Maya ini menuju harapan baru ke depan. Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita, sehingga di saat ini kita masih berkesempatan mengikuti pelantikan pengurus intelektual suku Maya Kabupaten Raja Ampat dan penyerahan bapok yang sebentar akan diserahkan oleh Pak Gubernur kepada Kabupaten Raja Ampat. Bapak Gubernur dan para hadirin undangan yang berbahagia, ada kalimat dari proklamator negeri ini, Bapak Insinyur Soekarno, apabila dalam diri seorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat satu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Intelektual merupakan akronim bagi mereka yang memposisikan diri sebagai orang yang berpandangan jernih dalam langkah sikap dan perbuatan sehari-hari, baik sebagai individu dan sebagai kesatuan masyarakat. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, saya menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada pengurus intelektual suku Maya Kabupaten Raja Ampat yang telah berinisiatif membentuk kepengurusan ini, dengan harapan melalui pengurus ini suku Maya dapat memberikan kontribusi besar bagi pembangunan dan kemajuan Kabupaten Raja Ampat yang kita cintai bersama. Hal ini juga menunjukkan bahwa kaum intelektual suku Maya memiliki tempat terbaik dalam memberikan kemampuan terbaik bagi Raja Ampat, negeri yang indah, orang-orang yang ramah dan nyaman bagi setiap wisatawan yang datang. Kabupaten Raja Ampat yang saat ini telah dikenal sebagai secara luas di dunia akan tetap eksis
jika suku Maya yang merupakan suku asli Kabupaten Raja Ampat ini bisa terus bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat. Pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat senantiasa mendukung setiap langkah positif yang dilakukan baik secara individu dan secara organisasi yang bertujuan membantu kabupaten ini tetap eksis di mata dunia. Bukan saja melalui pariwisata, namun dari semua bidang yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Bapak Gubernur dan hadirin undangan yang berbahagia, kami selaku pemerintah daerah juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Papua Barat yang telah berkenan hadir dalam melantik kepengurusan intelektual muda suku Maya pada hari ini. Selain itu, kami juga berterima kasih kepada Bapak Gubernur yang untuk kesekian kalinya mengunjungi Kabupaten Raja Ampat dalam rangka program bantuan bahan pokok Provinsi Papua Barat kepada masyarakat dan tokoh agama. Kiranya Tuhan membalas kebaikan Bapak Gubernur. Bapak Gubernur dan hadirin undangan yang berbahagia, sekali lagi semoga dengan adanya pelantikan kepengurusan ini dapat membawa kebaikan bagi Kabupaten Raja Ampat, dan semoga bantuan provinsi yang akan diberikan langsung oleh Bapak Gubernur Papua Barat dapat bermanfaat bagi penerimanya. Saya tambahkan sedikit tentang apa yang disampaikan oleh Ketua Dasmaya. Itu merupakan catatan penting bagi kami pemerintah daerah untuk ke depan. Mohon dukungan dari seluruh intelektual Maya untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah menata pemerintahan ini ke depan. Siapapun yang terpilih ke depan, marilah kita bergandengan tangan untuk membangun Kabupaten Raja Ampat. Sebagai informasi bagi kita sekalian, kemarin saya juga sempat hadir di Provinsi Papua Barat lewat program Bapak Gubernur kita, Bintara Otsus, 1000 lebih anak-anak Papua yang diberangkatkan untuk mengikuti latihan Bintara, dan itu menjadi lapangan pekerjaan bagi mereka dan juga mengurangi pengangguran untuk anak-anak Papua, termasuk kami di Raja Ampat. Kami berikan aplaus untuk Bapak Gubernur dengan program ini. Dan ini salah satu program yang nyata penggunaan dana Otsus benar sampai pada sasaran. Kita harus bangga dengan program ini, dan harapan kami ke depan bisa program ini diteruskan supaya kami anak-anak putra daerah ini bisa juga bersama-sama membangun Kabupaten dan Provinsi Papua Barat lewat bidang masing-masing. Bapak Ibu, para hadirin yang saya hormati, kesempatan terbaik kemarin Raja Ampat yang diterima 118 orang anak putra daerah Kabupaten Raja Ampat dari 160 anak Raja Ampat yang kami kirim ke sana. Kami juga terima kasih untuk Bapak Dhani mendampingi kami. Kami sidang Otsus duluan di sini sehingga di sana mempermudah kami untuk menentukan kelulusan itu. Dari 100 sekian itu kami sampaikan untuk anak-anak Maya, suku Maya, intelektual Maya, bahwa kami data dari sekian itu ada 33 anak Maya yang pakai marga Maya yang lulus kemarin. Belum ditambah lagi dengan suku Biak yang mungkin mamanya orang Maya. Itu kami tidak data karena dia pakai marga bapak. Tapi yang marga orang Maya ada 33 anak yang lulus kemarin. Kami bersyukur untuk kegiatan Bapak Gubernur. Saya pikir ini yang perlu saya sampaikan sebagai motivasi bagi anak-anak Maya. Kami pemerintah pasti akan bergandengan tangan bersama semua suku yang ada. Tadi dari moto yang disampaikan bahwa suku Maya mempunyai moto Tan Behe, berjalan bersama. Bersama itu bukan sesama anak Maya saja, tetapi sesama anak Maya dengan suku-suku yang ada di Raja Ampat, bersama anak Maya bersama dengan suku-suku Nusantara yang ada di Raja Ampat. Itu jalan bersama, karena tidak bilang bersama dengan suku Maya saja, karena Tan Behe tidak ada kata selanjutnya. Berarti jalan bersama dengan semua manusia yang ada di Kabupaten Raja Ampat ini. Itu yang menjadikan kita. Mari saya ajak semua intelektual Maya bersama-sama dengan kami pemerintah membangun Kabupaten Raja ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat siang. Jauh Subah. Hadirin yang berbahagia, demikian sambutan pelaksana tugas Bupati Kabupaten Raja Ampat. Selanjutnya
Kita ikuti bersama sambutan Gubernur Papua Barat dengan hormat kepada Bapak kami, Sun. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Bupati Raja Ampat sekaligus sebagai pejabat sementara Bupati Kabupaten Raja Ampat. Yang saya hormati Dandim 1805 Raja Ampat, yang saya hormati Kapolres Raja Ampat, yang saya hormati Ketua Dewan Adat Suku Maya, yang saya hormati Asisten 2 Sekda Provinsi Papua Barat dan juga pimpinan organisasi perangkat daerah Provinsi Papua Barat, yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Raja Ampat, yang saya hormati para pimpinan lembaga keagamaan yang hadir, yang saya hormati Ketua dan juga seluruh pengurus, Badan Pengurus Forum Intelektual Suku Maya Kabupaten Raja Ampat untuk periode 2020-2022 yang baru saja dikukuhkan dan dilantik. Yang saya hormati PLT Forum Intelektual Suku Maya yang baru saja mengakhiri tugas dan tanggung jawab dan menyerahkan kepada pengurus atau badan pengurus yang baru saja dilantik. Yang saya hormati ketua-ketua Dewan Adat ataupun kepala-kepala suku, ya, baik asli Raja Ampat tapi juga suku-suku Papua yang ada bersama di Raja Ampat, tapi juga suku-suku Nusantara yang juga ada bersama dengan masyarakat di Raja Ampat, dan Bapak Ibu sekalian, baik sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat adat, pemuda, perempuan, para media, dan juga undangan sekalian yang saya hormati. Mari pertama saja kita semua menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat, penyertaan, perlindungan. Terima kasih banyak untuk Dewan Adat Suku Maya yang selalu berdoa untuk kita semua. Puji Tuhan, perjalanan saya dari Manokwari kemarin dengan rombongan, kami ada di Sorong, kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan pagi tadi puji Tuhan laut teduh, tenang, dan bisa menyeberang dan tiba dengan selamat di Waisai Raja Ampat ini. Tidak terlepas dari dukungan doa ya, bagi kita semua, dan puji Tuhan ya sampai hari ini kita semua bisa sehat, bisa kuat, kita bisa bekerja, kita bisa mengabdi dalam tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Baik, sebelum saya menyampaikan sambutan yang semalam suntuk, staf di kantor gubernur tidak tidur karena bikin sambutan yang harus saya sampaikan pada pelantikan Badan Pengurus Forum Intelektual Suku Maya ya, Kabupaten Raja Ampat, khususnya untuk periode 2020 dan 2022. Untuk itu mengawali sambutan ini, mari saya bersyukur, terima kasih hari ini bisa ada bersama dengan keluarga besar Suku Maya Raja Ampat, bisa undang kita semua. Dengan demikian ya hari ini ya Forum Intelektual Badan Pengurus
Forum Intelektual Suku Maya ya, Kabupaten Raja Ampat yang ada di 4 pulau ya, pulau besar yang ada di Raja Ampat ini. Dengan demikian saya harapkan ketika pengurus ini sudah dibentuk ataupun hari ini sudah dilantik, dikukuhkan, ya segera membenahi administrasi intelektual ini dan juga bisa menyampaikan kepada berbagai pihak, artinya kepada pemerintah terutama Badan Kesbangpol Kabupaten Raja Ampat dan juga provinsi, bahkan juga bisa sampai ke Kementerian Hukum dan HAM sehingga keabsahan dari badan pengurus ini sudah resmi terdaftar dan terdata baik di pemerintah tapi juga di Dewan Adat sendiri. Ya, ini tadi Pak Ketua Dewan Adat suku sudah lantik, berarti badan ini sudah sah dan resmi, tinggal disampaikan kepada pemerintah, kabupaten dan provinsi, bahkan sampai ke Kementerian Hukum HAM sehingga keluar dasar hukumnya, keabsahannya, sehingga badan ini terdaftar. Ini juga ya berkaitan berbagai program dan kebijakan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, sehingga ketika ada program-program pemerintah dalam rangka memberdayakan ya masyarakat, baik itu terutama dari sisi ekonomi, ya itu pemerintah tidak salah gitu, sudah tahu persis siapa pengurusnya, Dewan Adatnya siapa, dari sisi intelektualnya siapa, sehingga ketika ada program ya pemerintah yang bersentuhan dengan masyarakat adat ya atau intelektual kita sudah bisa tahu, sehingga kita bisa mendapatkan data masukan sesuai dengan program kebijakan yang ada untuk bisa dilibatkan ya, sehingga peluang dan kesempatan yang ada ya bisa ikut mengambil bagian kita. Nah, tentunya pasti ada persyaratan yang diminta, sepanjang itu dipenuhi dengan baik, tapi juga ada keberpihakan. Dengan demikian kita harapkan suku Maya yang merupakan suku asli yang ada di Raja Ampat ini ya juga bisa mengambil bagian, tapi juga bisa dilibatkan dalam program-program dan kebijakan pemerintah yang ada. Ya misalnya salah satu tadi ada Bintara Otsus tadi, mungkin juga ada penerimaan ASN, ya penerimaan ASN seperti kemarin yang kita sudah umumkan untuk formasi 2018 ya. Itu kemarin kan setelah diumumkan yang tadinya sudah diberikan kuotanya 80%, itu sebenarnya minimal ya, minimal 80% untuk OAP orang asli Papua, kemudian 20 untuk non OAP. Nah, 20 ini maksudnya kalau memang ilmu-ilmu ataupun yang kita belum ada di situ, ya kita bisa butuh saudara-saudara kita yang lain juga untuk membantu kita. Misalnya mungkin dokter kita ya terbatas kuotanya misalnya 10, ya, OAP-nya hanya bisa isi 4, ya berarti 6 ini kita masih butuh orang lain, karena memang kita butuh untuk menempatkan mereka di pustu-pustu ataupun di rumah sakit yang ada. Misalnya juga berkaitan dengan pendidikan, ya kan? Kita butuh guru-guru yang punya latar belakang ilmu eksakta misalnya. Sepanjang kita ada, kita ambil. Kalau tidak, tentunya kita juga butuh orang lain. Maka kenapa ada 20 dan 80 itu? Tapi itu minimal. Kalau kita punya, kita bisa ambil 100% pun kita bisa ambil. Ya. Dan itu tidak lanjut dari ketika pengumuman kemarin. Ketika kita umumkan, ternyata ada kabupaten-kabupaten yang OAP-nya tidak mencapai 80%. Dengan demikian, diberikan kuota tambahan gitu. Nah, tapi bagi yang waktu itu belum umumkan, setelah pertemuan dengan Menpan RB dan juga BKN ya, dikembalikan kepada gubernur ataupun bupati, wali kota sebagai pejabat pembina kepegawaian untuk meninjau kembali formasi kuota yang ada, tinjau lagi dengan kebutuhan ilmu yang kita butuhkan atau formasi-formasi yang kita butuhkan, disesuaikan sehingga kita harapkan 80% itu minimal kita bisa capai gitu. Nanti ada formasi 2019, 2020 itu akan dibuka tes lagi di 2021 nih. Dan itu lebih khusus lagi. Kita kemarin sudah bicara di Menpan untuk
ya kewenangan lebih besar diberikan kepada pejabat pembina kepegawaian, baik bupati, wali kota, gubernur, sehingga ya kita bicara Jampat, ya kan? Ini kan ada suku-suku aslinya, suku-suku asli Jampat termasuk di dalamnya ada suku Maya tadi, tapi juga ada suku-suku Papua yang lain yang datang dan sudah mengabdi bekerja di sini. Nah, ini juga mendapatkan prioritas berikutnya. Kita harapkan prioritas utama adalah suku-suku asli kabupaten yang bersangkutan. Kemudian berikut adalah Papua lain yang tadi datang dari Papua sana atau Papua Barat, kabupaten kota yang sudah orang tua sudah kerja sini, mengabdi sini, lahir dan besar sini. Nah, seperti itu. Kemudian baru kita lihat saudara kita yang lain yang Nusantara yang ada bersama dengan kita, yang tadi itu kalau kita belum siap di ilmu-ilmu yang kita belum siap, ya tentunya kita butuh mereka juga. Ya, nah, ini nanti 2021 itu lebih terarah lagi, lebih tepat kepada suku-suku asli diutamakan. Baru Papua yang lain, tapi juga Nusantara kita. Iya. Ya, ini maksudnya untuk kita memang punya peluang kesempatan yang sama dan sepanjang itu diberikan pasti saya kira anak-anak adik-adikku ya kita di Papua Barat ini kan angka kemiskinan ini kan 23%, ya. Angka pengangguran di Papua Barat itu 21%, ya. IPM kita baru ya di bawah rata-rata nasional kita, IPM kita 63 gitu, tapi kita tahun-tahun terakhir ini belum dia lakukan sensus atau survei lagi untuk bisa mengetahui sejauh mana IPM kita di Papua Barat. IPM ini kan yang sudah jelas diukur dari pendidikan, kesehatan, dan juga pendapatan masyarakat. Ini menjadi ukuran untuk IPM kita. Nah, untuk itu hari ini ya saya harapkan mari ya, ketika wadah Dewan Adat Suku Maya sudah ada, intelektual ya Suku Maya juga sudah dikukuhkan hari ini, ya saya harapkan ya, tadi sudah terdaftar, kemudian juga bisa ya sudah pasti kita mendukung pemerintah, ya mendukung pemerintah dan program dan kebijakan yang ada. Tetapi apabila ya program pemerintah tidak tepat, ya ada penyimpangan dan sebagainya, ya wadah adat juga memberikan koreksi, memberikan masukan, memberikan saran pendapat. Tentunya tidak dengan cara yang anarkis dan sebagainya, tetapi dengan demo-demo yang terhormat. Ketika mendaftar di kepolisian atau meminta izin diberikan ya dalam koridor yang damai, dan itu yang kita kehendaki, itu demikian ya. Nanti itu kita harapkan ya ke depan suku Maya juga tidak menjadi ya pendatang di negerinya sendiri, tapi kita harapkan ya menjadi tuan di negeri sendiri, nah, dan juga bisa dilibatkan. Terima kasih tadi yang program Bintara Otsus tadi sudah banyak juga sudah bisa terakomodir. Ya. Baik hadirin yang saya hormati, ya. Pandemi virus corona, virus 19 mulai masuk. Ya, saya tahu bahwa ini seluruh dunia, bahkan juga di Indonesia. Oh, rupanya ini sambutan Bapok kan. Ya, oke ya. Baik, jadi ya, yang jelas ya pemerintah ya melalui program kebijakan yang ada, ya kita ada keberpihakan juga kepada kita orang Papua. Nah, sekarang bagaimana peluang kesempatan ini, kita yang sudah mendapatkan peluang kesempatan mari manfaatkan peluang kesempatan dengan baik. Tapi bagi yang belum, ya ke depan ya kita harapkan ada keberpihakan kepada masyarakat adat, sehingga masyarakat adat juga bisa dilibatkan dan bisa berdiri dan bisa menjaga adat wilayah adatnya masing-masing, wilayahnya masing-masing. Tapi juga saya harapkan suku-suku asli di Raja Ampat, terutama suku Maya, ya dengan suku-suku yang asli juga Raja Ampat, tapi juga semua suku yang ada bersama, saya harapkan selalu bisa membangun komunikasi, bisa membangun koordinasi, tapi juga ya secara internal, tapi juga eksternal dengan semua suku yang ada, ya
semua suku ada di sini karena memang ada suku asli di sini, termasuk suku Maya ada di sini. Ya, artinya dari daerah ini kita masih hidup dalam gelap, sekarang kita sudah ada pada terang, ya kan? Ya gitu. GKI ya di tanah Papua, motonya ya dalam Efesus pasal 8 ayat 5 pasal 8 ya, itu sudah jelas. Dahulu kita dalam gelap, sekarang kita sudah hidup di terang ya. Hidup di terang berarti ya dari kita tidak tahu menulis, dari belum kita ya belum kita sekolah, kita belum tahu menulis, membaca, berhitung, tapi ada orang lain yang Tuhan pakai mereka. Ya, Tuhan pakai mereka. Ya, kita tahu bahwa ya, Injil ini untuk tanah Papua ini Otto dan Geisler ketika bawa Injil injakan kaki di Pulau Masina November 1855 dengan doa sulung bagi kita ya, dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini sudah diberkati. Kita semua yang ada di atas tanah diberkati. Sekarang kita harus menjadi berkat ya, kita harus terima berkat, kita harus jadi berkat bagi banyak orang dalam semua tugas dan tanggung jawab kita. Nah, makanya saya bilang ya, dari kita ya hidup dalam gelap, sekarang kita sudah ada di terang. Dengan demikian, dengan keterbukaan yang ada, terima kasih banyak untuk ya seluruh suku-suku asli di tanah Papua termasuk Raja Ampat, karena ingin maju ya dengan keterbukaan menerima semua suku, baik Papua sendiri tapi juga non Papua bisa ada bersama. Dengan demikian ya dari mereka punya pengetahuan ataupun keterampilan itu bisa diberikan, dibagikan kepada kita semua, dan puji Tuhan ya kita bisa sekolah, kita bisa tahu menulis, membaca, dan bisa berhitung, dan sekarang kita juga sudah maju ya. Nah, maju. Memang di beberapa sisi kita anggap kita masih tertinggal, tapi di sisi yang lain kita sudah maju gitu. Nah, sisi yang lain kita maju. Untuk itu saya harapkan mari kita menjamin ya, menjamin keamanan, ketertiban, dan kedamaian dari semua suku yang ada bersama dengan kita di tanah Papua pada umumnya, tapi juga Papua Barat dan juga di Raja Ampat. Tapi juga ya kita meminta dukungan mereka juga untuk memberikan peluang dan kesempatan kepada kita orang asing juga untuk bisa maju sama dengan mereka. Ya. Taruhlah sekarang kan kepala-kepala daerah ini baik provinsi maupun kabupaten kota di tanah Papua ini sekarang kan anak-anak Papua sendiri yang memimpin kabupaten ataupun memimpin provinsi ini, dan saudara-saudara kita yang lain bersama dengan kita memberikan peluang, kesempatan, dan mendukung kita untuk bisa menduduki jabatan-jabatan yang ada, terutama kepala daerah. Dengan demikian kita juga jangan lupa ya, lupa pada mereka kita ya. Baik, hal berikut ya, ini Raja Ampat ini luar biasa ya, bisa membawa nama besar Indonesia ya di kancah internasional di dunia, tapi juga membawa nama besar Papua Barat dan bisa dikenal ya di seluruh dunia sebagai ikon dunia, sebagai wisata bahari dunia ya. Ini menjadi perhatian khusus ya. Untuk itu mari saja kita semua mari ya, ini banyak wisatawan yang datang ke sini, baik dari mancanegara tapi juga ya, lokal nasional kita, tapi juga daerah Papua Barat banyak juga yang sudah kenal Raja Ampat, tapi ada juga belum. Jadi mari saya harapkan bersama dengan pemerintah ya, objek-objek wisata, objek-objek pariwisata yang ada ini ya, keanekaragaman hayati ya, mari kita jaga, kita lindungi, kita lestarikan ya, keanekaragaman ekowisata, turisme ini juga ya. Ini juga kita bertanggung jawab sama untuk mengekspos, tapi juga untuk mendatangkan investasi ya, ke daerah ini, tapi juga ekonomi kreatif masyarakat ya. Ini juga kita harus pacu, kita harus dorong ya dalam berbagai peluang dan kesempatan. Nah, kemudian juga ya saya ajak kita semua ya, saya selalu bilang ya, mari kita jaga alam, alam jaga kita. Kita jaga ini hutan ini harus jaga kita. Kita juga jaga laut ini, laut juga jaga kita. Kita juga jaga birukan
langit kita hijaukan, bumi kita tinggalkan mata air untuk anak cucu kita. Jangan kita tinggalkan air mata untuk mereka. Dengan demikian, saya harapkan masyarakat adat bisa berdiri di wilayah adatnya masing-masing. Pemerintah juga harus hargai hormat mereka, berbagai pihak harus hargai hormat mereka dan mengajak mereka juga untuk ikut terlibat. Ya, untuk tadi apa? Menjaga alam jaga kita tadi. Sehingga hutan Raja Ampat, Laut Raja Ampat ini tetap kita jaga, kita lindungi, kita lestarikan, tapi juga kita manfaatkan. Ya. Kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan untuk kesejahteraan pribadi, keluarga, tapi juga kesejahteraan dalam ikatan, karena ini menjadi tanggung jawab kita ini. Raja Ampat harus kita jaga ya. Hutan ini tidak boleh kita kasih rusak. Mana kawasan sesuai dengan RT/RW yang ada, nasional maupun provinsi dan kabupaten, tata ruang yang ada RT/RW ini, mari kita membangun, kita berangkat dari situ, itu dasar. Sehingga kita tidak merusakin hutan, mana yang kita bisa gunakan untuk kita bisa membangun pemukiman, kawasan mana yang kita bisa bangun infrastruktur pemerintah, misalnya bangun jalan, ataupun pelabuhan dan sebagainya. Ini kawasan mana yang kita bisa gunakan, kawasan mana yang harus kita jaga, kita lindungi, kita lestarikan. Sehingga kita harapkan ini tetap hijau dan lestari terus, dan semua orang datang merasa bangga. Jangan dia hanya baca di media ataupun di medsos dan lain-lain yang ada, ketika dia sampai sini ternyata tidak seperti yang dia tahu di medsos atau di media yang ada. Ternyata nyatanya ada hutan yang kita kasih rusak, bakau yang kita kasih rusak, kita bom-bomikan di laut karena karang rusak dan sebagainya. Nah, itu tidak boleh ya, mari kita jaga itu. Ya. Jadi provinsi kita ini kita sudah canangkan sebagai provinsi konservasi melalui konvensi ICB 2018 yang lalu, Oktober di Manokwari, kita sudah canangkan Provinsi Papua Barat ini sebagai provinsi konservasi. Maka tadi keanekaragaman yang ada, keanekaragaman hayati, ekowisata, ekoturisme, ekonomi kerakyatan yang ada, mari kita jaga itu dan kita tingkatkan, kita dorong terus supaya ini juga mendatangkan investasi, mendatangkan berkat bagi keluarga-keluarga, tapi juga bagi daerah dan juga bagi atau pemerintah. Iya. Hal terakhir ini kita kesempatan ini juga ketika diundang ketua panitia untuk bisa hadir pada acara pelantikan badan pengurus intelektual suku Maya, bertepatan dengan kegiatan hari ini juga saya akan menyerahkan Bapok Bapok tahap kedua kepada lembaga-lembaga keagamaan seluruh Papua Barat, semua kabupaten kota, dan hari ini ada di Raja Ampat untuk Raja Ampat punya tahap kedua. Nanti kita ada tahap ketiga lagi di bulan Desember. Nah, untuk itu diketahui bahwa dengan adanya COVID-19 ini berdampak pada masalah kesehatan, berdampak juga terhadap masalah sosial, berdampak sosial, berdampak ekonomi juga. Dengan demikian kita di provinsi tetap juga berdampak pada stabilitas keamanan juga. Dengan demikian kita dari provinsi Papua Barat melalui revisi APBD 2020 50% dari belanja modal, tapi juga belanja barang dan jasa kita pangkas semua 50% untuk penanganan dampak daripada COVID-19 dalam hal tadi kesehatan, jaringan pengaman sosial, tapi juga penguatan ekonomi masyarakat yang berdampak pada COVID-19. Dengan demikian total BAMA ini untuk seluruh Papua Barat tahap pertama, tahap kedua yang hari ini, dan juga tahap ketiga nanti di bulan Desember, itu seluruhnya tiap tahap itu 82.963 paket
Sekali lagi 82.963 paket untuk 12 kabupaten dan 1 kota, termasuk Raja Ampat. Ya, untuk tahap kedua Raja Ampat sama juga, tahap pertama 4.572 paket, 4.572 paket yang terdiri dari ada beras 10 kilo, ada gula 1 kilo, ada minyak goreng 1 liter, ada tepung 1 kilo, ya, sama saja paketnya. Nah, jadi nanti kita serahkan berdasarkan data yang kita terima dari lembaga-lembaga keagamaan yang ada, ya, karena kita pakai lembaga keagamaan karena mereka punya data itu tepat. Ya, ketika ada hari-hari raya misalnya Lebaran, Natal, itu biasanya mereka ada berbagi kasih untuk umat, terutama yang layak itu orang tua-tua yang tidak mampu bekerja, ataupun janda, duda, yatim, atau piatu yang berdampak COVID-19 ini, ya. Nah, untuk itu saya harapkan tidak lihat dari berapa banyak, berapa besar, berapa nilai, tapi yang jelas pemerintah Provinsi Papua Barat yang mempunyai kepedulian untuk berbagi kasih dengan semua kabupaten kota di Papua Barat. Nah, dengan harapan ini bisa diteruskan, ya, lewat lembaga keagamaan yang ada dan pada akhirnya bisa tepat sasaran. Ya, hal yang sama juga pusat juga ada, ya, kabupaten juga ada. Jadi kita bisa berhitung seluruh Papua Barat kita bisa tangani 25%, ya, 25% di seluruh Papua Barat yang berdampak COVID yang perlu kita berikan BAMA. Nanti sisanya kabupaten ataupun pusat, ya, berbagai program kebijakan yang ada dalam rangka penanganan COVID-19. Ya, ini yang saya bisa sampaikan. Kemudian, ya, ini saya sampaikan data COVID. Ya, untuk itu saja kita semua, baik sebagai pemerintah, sebagai, ya, lembaga-lembaga keagamaan, tapi juga lembaga-lembaga adat, masyarakat, tapi juga pribadi, keluarga. Ya, dalam semua tugas tanggung jawab kita semua dalam berbagai kesempatan kita selalu, ya, ajak masyarakat untuk bisa patuhi, bisa taati semua instruksi, patuhi taati semua himbauan-himbauan, patuhi dan taati protokol kesehatan, ya, dengan memakai masker, ya, mencuci tangan, menjaga jarak. Ya, pasti sudah bosan, tapi itulah. Siapa suruh mau jadi pejabat, ya, tentunya harus selalu himbau dan ajak terus. Ya, seperti itu supaya mereka bisa, ya, semua dalam berbagai kegiatan kita tetap terapkan protokol kesehatan. Kemudian hal yang paling penting doa, ya. Kita berdoa dan kita bekerja, jangan sebaliknya kita kerja dulu baru kita berdoa. Artinya dalam berbagai kesempatan di tempat-tempat ibadah, ya, di pemerintahan yang ada, tapi juga di masyarakat adat semua, ya, pribadi, keluarga kita semua dalam berbagai kesempatan harus kita berdoa untuk kita punya dokter-dokter, kita berdoa untuk kita punya para medis, para perawat, mantri, suster, petugas medis, semuanya ini mari kita doa untuk mereka. Kita doa untuk mereka supaya Tuhan pakai tangan-tangan mereka untuk memberikan pelayanan kesehatan ataupun mengobati pasien-pasien virus corona yang sedang dirawat di semua rumah sakit baik kabupaten, kota, dan provinsi. Nah, dengan demikian puji Tuhan dari doa itu, ya sekalipun positif naik, tetapi dari doa itu juga yang sembuh juga grafik naik terus. Dengan demikian positif di Papua Barat ini data sampai dengan kemarin. Tiap hari saya minta data, saya bawa kemana-mana kalau ada kesempatan seperti ini saya sampaikan terus. Ya, jadi untuk Papua Barat positif corona ini sudah 4.088, ya. 4.088 yang positif di Papua Barat. Ada satu kabupaten yang sampai hari ini belum ada yang positif, yaitu Kabupaten Pegunungan Arfak. Tapi juga ada kabupaten yang tadinya positif tapi sudah sembuh, tidak ada dirawat, semua sudah sembuh. Itu ada Kabupaten Fafak dan juga Kabupaten Tambrau.
Nah, jadi berarti yang sudah hijau ada 3, Kabupaten Pegunungan Arfak, Tambrau, dan Fakfak. Ya. Kemudian yang sembuh ya, tadi positif 4.088, yang sembuh 3.495 orang, 3.493 orang yang sudah sembuh. Yang meninggal di seluruh Papua Barat 65 orang, 65 orang yang meninggal. Dengan demikian, kalau kita positif tadi 4.088 kurangi yang sembuh 3.493 dikurangi dengan 65 yang meninggal, dengan demikian sisa yang masih dirawat di semua rumah sakit Papua Barat, sisa itu masih tinggal 530 orang, 530 yang masih dirawat. Khusus untuk Raja Ampat, ya, Raja Ampat positif 231, yang sudah sembuh 216, meninggal tidak ada, yang masih dirawat 15 orang. Ya, kalau salah dikoreksi, tapi data saya terima tadi malam dari semua kabupaten kota, dari ketua-ketua Satgas COVID-19 kabupaten kota laporkan ke gubernur selaku ketua umum Satgas COVID-19 Provinsi Papua Barat. Ya, ini info-info COVID. Ya, saya kira ini saja yang saya sampaikan. Terakhir ya, di sini ada pilkada ya, ada pilkada ya. Kita sudah canangkan dari provinsi. Ya, kita canangkan dari provinsi, dalam hal ini gubernur, panglima, Kodam 18 Kasuari, Kapolda Papua Barat, KPU Papua Barat, dan juga para ya calon-calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kita sudah buat komitmen bersama untuk pemilu kada Papua Barat di 9 kabupaten di Papua Barat, termasuk Raja Ampat, adalah pemilu kada yang sehat ya. Sehat tadi bebas dari itu, kita patuh protokol kesehatan itu. Pemilu kada yang sehat, aman dan damai, langsung, umum, bebas dan rahasia. Begitu, mari ya, saya ajak kita semua. Ini adalah kota kosong ya. Ya, saya ajak semua sebagai ya warga Tuhan yang baik, ya, warga negara yang baik, warga masyarakat Raja Ampat yang baik. Mari ya, kita harus gunakan hak pilih kita. Ya, kita gunakan hak pilih kita pada tanggal 9 Desember 2020. Sebelum datang ke TPS, mari berdoa masing-masing ya, minta petunjuk Tuhan. Nanti Tuhan taruh dalam hati kita ada damai dan sukacita ketika kita masuk ke bilik suara, kita tidak salah coblos, pasti tepat ya pilihan kita ya. Sehingga kita harapkan kepala daerah, wakil kepala daerah yang akan terpilih ya sesuai visi misi dan program kebijakan yang sudah disampaikan kepada masyarakat, apa yang ketika duduk, apa yang perlu dibangun ya, bisa mendapatkan dukungan dan bisa memilih, dan pada akhirnya ditetapkan dan dilantik untuk menjadi bupati dan wakil bupati kepala daerah di Kabupaten Raja Ampat ya. Sekali lagi semua harus kena pilih ya. Keamanan, ketertiban, kedamaian. Mari kita punya Papua Barat ini dari sisi toleransi, kerukunan ya, kita mendapatkan urutan pertama dari 34 provinsi di Indonesia ya, dari sisi kerukunan, toleransi dan kerukunan ya, antara ya, semua agama, suku ya, ras, adat, budaya, etnis yang ada. Ini menjadi akumulasi dari semua penilaian. Dengan demikian dari sisi toleransi dan kerukunan antar umat beragama ini kita mendapatkan urutan 1 di Indonesia ya, dengan skor
82,1% ya. Ini harus kita jaga karena ini Indonesia adalah rumah kita bersama, tanah Papua ini rumah kita bersama, Papua Barat juga rumah kita bersama, Raja Ampat juga rumah kita bersama. Ya mari kita tinggal sama-sama, kita rawat, kita jaga, kita menjaga kebersamaan, persatuan kesatuan ini modal untuk kita membangun. Ya, mungkin ini saja yang saya sampaikan, bisa diterjemahkan dalam tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Ya, puji Tuhan hari ini saya dari sini, nanti saya datang lagi ya. Datang lagi mungkin bulan-bulan November atau Desember ada program tangan kasih ya. Program tangan kasih pemerintah Provinsi Papua Barat kepada pekerja sektor formal dan juga informal yang beberapa waktu lalu kita serahkan di pelabuhan bersamaan juga dengan Bama waktu itu ya. Nah ini terus kita juga nanti ada punya program lagi melalui Dinas Koperasi dan UMKM, ada bantuan modal juga bagi ya para pekerja ya, mama-mama yang jualan-jualan, pondok-pondok ya, itu juga ada, cuma tidak banyak, tapi kita liput juga semua Papua Barat itu ya, untuk usaha mikro dan menengah atau usaha kecil ya. Ini kita datang lagi berikut, itu ada program itu juga, kita kerjasama juga dengan perbankan dalam bentuk buku tabungan ya. Ada berapa 300-an ya nanti juga ya, 350 orang nanti kita datang lagi. Itu bersamaan juga dalam program tangan kasih untuk pekerja formal dan formal tadi, tapi juga bisa juga sekaligus untuk Bama tahap ketiga ya. Ya baik, ini saja saya bisa sampaikan ya. Pertama Mas Setra ini ketua panitia ataupun sekaligus sebagai ketua badan pengurus sudah kasih masuk proposal itu ke provinsi, cuma pas kita lagi libur berapa hari nih. Nah, kemudian juga harus sendiri urus gitu. Ini mekanisme APBD kita atau anggaran kita tidak seperti dulu. Kalau memang panitia belum ambil, gubernur bawa saja, orang tinggal serahkan sudah. Tidak demikian, harus urus sendiri. Jadi dari permohonan itu kan minta bantu 100 juta ya. Dari gubernur kita bisa bantu 80 juta ya. Nah, jadi saya sudah ajak Pak Ketua, nanti selesai ini mungkin besok ke Manokwari, Senin ada di Manokwari, supaya nanti urus di sana sehingga dana bisa cair dan bisa transfer melalui rekening panitia badan pengurus yang hari ini dikukuhkan, dilantik panitianya bisa terima dan bisa gunakan untuk menyelesaikan ya, mungkin pasti juga ada tunggakan-tunggakan keuangan ini ataupun kursi, tenda dan sebagainya, nanti bisa segera ke Manokwari hari Senin bisa urus sehingga 80 itu bisa keluar, bisa transfer ke rekening panitia dan bisa digunakan ya. Makanya minta maaf ini kalau dulu kita jadi bupati itu enak disposisi hari ini mau ambil 20 pegang disposisi sana ke keuangan ambil uang hari itu juga. Sekarang tidak demikian. Ada proposal masuk sudah disetujui dulu, terus harus ada nomor rekeningnya, tidak boleh pegang uang situ, transfer dulu ke bank dulu, harus pergi ambil di bank sana. Jadi memang butuh waktu gitu. Kita mau tidak mau ya harus kita lewati itu supaya kita semua aman toh. Ya baik, terima kasih. Shalom, Tuhan berkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Satuan, salam kebajikan. Selamat pagi untuk kita semua. Ibu Bapak yang berbahagia, demikian sambutan Gubernur Papua Barat. Selanjutnya menyanyikan lagu Tanah Papua. Hadirin dimohon berdiri. Yang kupuja selalu tanah Papua, pulau indah, hutan dan lautmu yang membisu selalu cendrawasih gunung emas, gunung-gunung
Dengan hormat kami mengundang para penerima untuk bisa mengambil tempat di depan. Yang pertama dari Buddha, mohon izin, Ibu Halim Sutrisno, dan yang kedua dari Katolik, Marcel Sera. Yang ketiga dari kaum muslim, Bapak Imam Masjid Agung Pendeta GM Burdap SAGMPH, disilakan. Dan untuk menyerahkan bantuan pokok tahap 2 ini dengan hormat kami silakan Gubernur Papua Barat dan didampingi pelaksana tugas Bupati Kabupaten Raja Ampat. Dengan hormat disilakan. Supaya anak banyak berat. Terima kasih Bapak. Iya Pak, saya tuntun kasih ya. Mohon izin selanjutnya dokumentasi bersama kami undang untuk mewakili Kapolres Raja Ampat dan kami undang Bapak Dandim 1805 Raja Ampat. Disilakan. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. 1, 2, 3. Yang kedua dari Katolik, Marcel Serang, disilakan. Yang ketiga dari kaum muslim, kami silakan Bapak Imam Masjid Agung Waisai. Selanjutnya dari Kristen Protestan, kami silakan Bapak Pendeta Genus Burdap. Disilakan Bapak Pendeta Genus Burdap.
Yang terakhir kami silakan dengan hormat Bapak PLT Bupati Raja Ampat. Ya, selanjutnya mohon izin, masih ada dokumentasi lagi. Mohon izin sebelum kami undang dengan hormat untuk kami silakan Bapak Gubernur. Mohon izin, mungkin dokumentasi izin Bapak Gubernur satu kali lagi untuk 1, 2, 3. untuk mensyukuri seluruh rangkaian kegiatan kita, baik itu acara pelantikan Badan Pengurus, tetapi juga penyerahan bantuan dari pemerintah Provinsi Papua Barat. Kita akan bersyukur lewat doa, dan doa ini akan dibawakan oleh hamba Tuhan Bapak Martin Sarwa SSI. Disilakan. Untuk mensyukuri seluruh kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, mari kita berdoa. Dan izinkanlah saya membawakan doa ini dengan keyakinan saya Kristen Protestan. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah di sorga, Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh bersyukur kepadamu atas kasih dan pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami masih boleh ada dalam kekuatan dan kesehatan yang berasal dari Tuhan. Kami juga boleh bersyukur atas peristiwa yang terjadi di tempat ini, pelantikan Badan Pengurus Forum Intelektual Suku Maya. Kiranya mereka yang telah dilantik di hari ini boleh bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, merangkum semua keluarga besar suku Maya, kaum intelektual, untuk bergandengan tangan bekerja bersama-sama dalam membangun Kabupaten Raja Ampat ini. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Mereka bahu-membahu. Jangan karena ada situasi politik yang berlangsung terjadi perbedaan di antara mereka, tetapi mereka tetap satu tujuan, untuk membangun Kabupaten Bahari ini. Ya Allah di sorga, kami bersyukur karena di hari ini juga dalam acara pelantikan ini dihadiri oleh Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat. Tuhan, kami boleh bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyertai perjalanannya dari Manokwari, Sorong, dan boleh tiba dengan selamat di Kabupaten Bahari. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Tuhan, Engkau berkati, lindungi setiap tugas dan kerjanya. Biarlah Tuhan beri hikmat agar dalam kepemimpinannya sebagai Gubernur Papua Barat boleh melaksanakan tugasnya dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Keluarganya, Tuhan Engkau berkati, pelihara, dan beri kuat dan sehat selalu dalam kehidupan mereka. Juga PLT Kabupaten Raja Ampat, Tuhan Engkau jaga dan lindungi. Engkau berkati, Engkau beri kuat sehat dalam tugas dan pengabdiannya. Tuhan Engkau beri hikmat-Mu supaya dapat mengatur pemerintahan ini berjalan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Ya Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan Ketua Dewan Adat Suku Maya. Biarlah Tuhan yang Engkau pelihara dia, memberkatinya dalam segala tugas dan upayanya. Keluarganya Tuhan Engkau pelihara. Semua tokoh-tokoh agama yang telah hadir bersama-sama di tempat ini, Tuhan Engkau juga lindungi dan berkati mereka. Dan semua yang telah hadir
dari Pangdam, dari Kapolda, Kapolres, Kapolda juga yang mungkin turut hadir, dan juga jajaran yang lain dari provinsi, dari kabupaten yang boleh mengambil bagian di tempat ini. Tuhan Engkau juga berkati dan lindungi, pelihara dan sertai mereka, rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan Engkau jaga dan lindungi. Dan juga kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena hari ini juga telah diberikan bantuan kepada masyarakat di Kabupaten Raja Ampat oleh Gubernur Provinsi Papua Barat. Biarlah apa yang diberikan ini boleh menjadi berkat, dan biarlah sukacita itu terus kami naikkan, dan segala ucapan syukur kami kembalikan kepada Tuhan yang memiliki kehidupan ini. Inilah doa syukur kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami seutuhnya kepada tangan pengasihan Allah Bapa di surga. Amin. Hadirin semua yang berbahagia, demikian doa tadi maka menutup seluruh rangkaian acara kita di hari ini. Dan di saat siang hari ini kami atas nama Badan Pengurus Forum Intelektual Suku Maya Kabupaten Raja Ampat banyak menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur beserta rombongan, dan juga Bapak PLT Bupati Kabupaten Raja Ampat dan Forkopimda Kabupaten Raja Ampat. Terima kasih banyak apabila dalam hal ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu di saat ini. Kami mohon maaf, dan akhir kata kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi, salam sejahtera dan selamat siang untuk kita.